Konnichiwa. Pernah bingung nggak sih gimana cara bilang saya berencana dalam bahasa Jepang? Ternyata pilihan kata yang Anda pakai itu bisa menunjukkan seberapa yakin Anda sama rencana itu loh. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 3 cara utama untuk menyatakan niat, biar obrolan bahasa Jepang Anda makin presisi dan terdengar natural. Oke, coba bayangin skenario ini. Anda punya sebuah ide yang baru kepikiran, terus ada juga keputusan yang sudah mantap, dan satu lagi janji temu yang udah fix di kalender. Dalam bahasa Jepang, ketiganya ini diungkapin pakai cara yang beda-beda loh. Kuncinya itu bukan cuma di apa rencananya, tapi seberapa pasti rencana itu bakal kejadian. Yuk kita bedah bareng-bareng perbedaannya. Nah, ini dia intinya. Kita bakal lihat perjalanan sebuah rencana. Mulai dari ide yang masih ngawang-ngawang di kepala, terus jadi lebih kuat, jadi sebuah tekad, sampai akhirnya jadi jadwal yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Oke, langkah pertama kita adalah fondasinya, yaitu membentuk niat dengan bentuk yo atau yang sering disebut bentuk volitional. Jadi, apa sih bentuk volitional ini? Gampangnya, ini tuh versi santai dari masho, yang artinya ayo. Kalau masho itu kan sopan. Nah, yo ini lebih kasual, pas banget dipakai buat ngobrol sama teman. Ini dasar banget buat ngomongin apa yang lagi kita pikirin buat dilakuin. Cara ngubahnya gampang banget kok. Buat kata kerja grup 1 atau you verbs, tinggal ubah vokal U di akhir jadi O terus tambah U. Contohnya, kaku jadi kako. Buat grup 2 atau ru verbs, lebih simpel lagi. Tinggal ganti akhiran ru dengan yo. Kalau yang nggak beraturan, ada 2 yang wajib dihafal. Suru jadi shio dan kuru jadi koyo. Oke, fondasinya udah dapat. Sekarang kita naik ke langkah kedua. Menyatakan maksud. Atau saya suka bilang ini level balon pikiran. Kita akan pakai bentuk yo to omotte imasu. Nah, kalau pakai pola ini, tingkat kepastiannya itu sekitar 50%. Bener-bener 50-50 deh. Bayangin aja ini kayak thought bubble di komik. Rencananya tuh baru ada di kepala kita. Belum ada aksi apa-apa. Jadi tata bahasa ini pas banget buat ngungkapin niat yang masih kita timbang-timbang. Keputusannya belum final, tapi kita pengen kasih tahu orang lain, aku lagi mikirin ini loh. Contohnya kayak gini. Shumatsu wa egao miyou to omotte imasu. Artinya, saya lagi mikir mau nonton film akhir pekan ini. Ini nunjukin rencananya belum konkret sama sekali. Mungkin tiketnya belum dibeli, temen juga belum diajak. Ya, masih sebatas wacana lah. Oke, dari yang masih wacana, sekarang kita naik level. Langkah ketiga ini saya sebut jabat tangan yang erat, yaitu untuk menyatakan tekad yang kuat dengan tsumori desu. Di sini, tingkat kepastiannya langsung loncat ke sekitar 90%. Ini udah bukan angan-angan atau wacana lagi, ini buat keputusan yang kemungkinan besar banget bakal kita lakuin. Jadi, poin pentingnya di sini adalah ini bukan lagi sekedar pemikiran, tapi sudah jadi sebuah keputusan. Anggap aja Anda udah salaman sama diri sendiri, udah janji, oke, gue bakal lakuin ini. Ini adalah pernyataan tekad pribadi yang kuat. Contohnya keren banget nih. Kuni ye kaete mo nihongo no benkyou wo tsuzukeru tsumori desu. Artinya, walaupun nanti pulang ke negara asal, saya berniat untuk terus belajar bahasa Jepang. Wow, ini benar-benar nunjukin komitmen dan tekad yang kuat kan? Dan kita sampai di level tertinggi. Langkah keempat, entry calendar, yaitu untuk menyatakan rencana yang sudah pasti pakai yotei desu. Di sini tingkat kepastiannya udah 99%, bahkan bisa dibilang 100%. Ini buat rencana yang udah fix, udah dikonfirmasi. Kayak janji sama dokter atau tiket pesawat yang udah di tangan. Ini bukan niat lagi, tapi udah jadi fakta. Makanya analoginya entry calendar. Karena ini udah bukan soal perasaan atau tekad pribadi lagi, tapi tentang jadwal objektif yang udah tetap. Seringkali pihak lain juga udah tahu soal jadwal ini. Contohnya, Raishu no kinyoubi ni kaeru yotei desu. Saya dijadwalkan pulang hari Jumat depan. Kedengaran kan? Ini udah pasti. Kemungkinan besar tiket pulangnya udah dibeli, jadwalnya udah dikunci. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Yuk kita bandingkan ketiganya biar makin jelas dan lihat gimana cara pakainya di percakapan sungguhan. Nah, ini dia rangkuman pamungkasnya. Tabel ini benar-benar ngejelasin perbedaan nuansa dan tingkat kepastian dari ketiga pola tadi. Coba deh di-pause atau di-screenshot. Ini berguna banget buat contekan cepat. Biar lebih nempel, kita coba analisis skenario nyata ya. Di sini ada Ogawa-san yang lagi ngomongin rencananya. Coba perhatiin deh, dia pakai tata bahasa yang berbeda untuk dua rencana yang berbeda. Kenapa ya? Nah, ini dia jawabannya. Buat pulang ke rumah, dia pakai kaeru tsumori desu. Kenapa? Karena ini komitmen yang kuat banget, menyangkut keluarga, ini udah janji.
Tapi, buat belajar masak, dia pakai nara oto omoteimasu. Ini kan ide baru, niatnya ada, tapi belum jadi komitmen. Masih tergantung ada waktu luang atau enggak. Kelihatan kan bedanya? Sekarang giliran Anda. Biar ilmunya langsung nempel, coba deh latihan sendiri. Pikirin satu rencana yang masih 50-50 buat akhir pekan, terus satu tujuan pribadi yang pengen banget Anda capai tahun ini, dan terakhir, satu janji yang udah pasti. Nah, coba tentuin, kira-kira pakai tata bahasa yang mana untuk masing-masing rencana itu? Sebagai penutup, coba pikirkan, apa satu rencana yang akan Anda capai dengan niat terkuat, dengan cemori Anda, mulai hari ini? Ingat ya, dengan menguasai perbedaan ini, komunikasi bahasa Jepang Anda, entah itu di kantor atau sama teman, bakal jadi jauh lebih efektif dan terdengar sangat alami. Gambate!